Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi pasar modal. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknik lebih detail swing trading. Sebelum lebih jauh, maka jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami berkembang. Swing trading itu kan bagaimana sebuah aksi jual beli dengan memanfaatkan pergerakan naik turun di satu saham. Ingat, naik turun di satu saham. Jadi beberapa kali terjadi aksi jual beli di saham tersebut memanfaatkan ayunan, atau Anda bisa melakukan aksi jual beli di beberapa saham tapi tekniknya tetap menggunakan teknik ayunan, yaitu swing itu kan ayunan, memanfaatkan saham yang naik turun berayun-ayun, sederhananya seperti itu. Jadi kalau Anda lihat lebih detail, swing itu kan seperti ini, ada swing high, ada swing low, yang mana mengayun ke bawah kemudian naik lagi ayunannya, bawah naik lagi. Nah, bagaimana kita lakukan teknik jual beli di saham dengan swing? Ya, Anda beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual di sini gitu. Jadi sederhananya cukup mudah lah, tinggal memperhatikan garis support sama resisten dari ayunan tersebut. Nah, menurut kami kalau Anda mau melakukan swing trading, Anda harus menemukan fundamental saham yang bagus dan harganya masih murah. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau misalkan Anda menemukan saham bagus, dia akan mengikuti fase tren bullish yang panjang dan Anda bisa memanfaatkan banyak ayunan. Kalau Anda bertanya, kenapa kok tidak dengan saham gorengan atau saham lapis 2 yang fluktuasinya sangat tinggi? Karena gini, kalau saham gorengan itu lebih tepat menggunakan teknik scalping dan day trader. Kalau misalkan Anda memakai swing, itu menurut kami tidak tepat. Swing itu berada di saham yang bagus, lapis 2 atau lapis 1 atau blue chip biasanya. Nah, yang berikutnya adalah kalau Anda pengen menggunakan metode ini, kuasai indikator penting ya. Jadi tadi fundamental udah ya, Anda paham beberapa lah. Kemudian Anda harus menguasai yang namanya pola reversal, yang kedua retracement, yang ketiga adalah breakout resistance. Karena tipe-tipe swing trader itu bisa berkiblat pada 3 pola ini ya, kiblatnya itu 3 pola ini. Kalau misalkan Anda pengen mengombinasikan 3-tiganya boleh, tapi seperti kami pribadi itu sangat menyukai yang nomor pertama ya. Kalau nomor kedua, nomor ketiga kita kurang, tapi itu persoalan keberanian saja, kami kan tidak begitu berani ya. Yang pertama adalah Anda menguasai yang namanya reversal. Reversal itu kan istilahnya dari awalnya turun atau naik lah, pembalikan arah gitu. Nah, yang perlu dipahami adalah teknik reversal ini, pembalikan arah ini, dia dari turun ya menjadi naik ya. Ini yang paling penting, pembalikan arah itu pokoknya dari trend bearish menuju bullish. Nah, ada beberapa yang namanya pattern dalam pembalikan arah ya. Nah, apa itu falling wedge pattern? Itu adalah pola penurunan yang mana salah satu garisnya itu lebih miring, yang sehingga 2 garis ini akan bertemu pada satu titik yang pertanda ada namanya pembalikan arah. Biasanya itu garis bawah ini. Ini kan garis bawah tidak sejajar dengan ini. Kemiringannya ini lebih merapat ke arah garis yang atas. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena sebetulnya secara psikologis bisa dibaca demikian. Orang yang distribusi sudah semakin mengecil ya, sehingga nanti akan terjadi namanya jenuh jual, sehingga nanti akan terjadi aksi beli. Nah, ini akan terjadi reversal ya, pembalikan. Jadi tanda-tandanya adalah falling wedge pattern. Ingat aja ini.
dua garis, yang satunya akan mepet gitulah, mepet ke atas, nempel-nempel gitu. Yang kedua, ini yang menurut kami kevalidannya lumayan ya, kan tidak ada dalam saham 100% ya, yaitu inverse head and shoulder. Inverse itu kan artinya kebalik ya. Head and shoulder itu maksudnya adalah kayak kepala dengan dua bahu. Nah, ini kan kalau Anda lihat turun first shoulder, bahu pertama, kemudian naik sebagai kepala ya, maksudnya naik penurunannya ya. Kemudian dia akan terjadi membentuk bahu lagi, baru kemudian terjadi pembalikan arah yang luar biasa. Kenapa kok seperti ini terjadi pembalikan arah? Logikanya demikian. Ada orang yang distribusi di sini, kemudian ini berusaha beberapa untuk memborong ya, memborong set naik, tapi dia gagal. Kenapa gagal? Karena orang yang awalnya di fase bearish, dia merasa ketakutan dan mumpung ada yang naik harganya, maka saya jual di sini. Maka terjadi pembalikan yang lebih tajam. Nah, disinilah terjadi yang namanya pemborongan yang lebih besar. Set gitu. Ya, set. Saat ini biasanya orang terpanggil untuk membeli. Saat terpanggil untuk membeli karena apa? Ada pembalikan atau harga dibeli dengan jumlah volume yang cukup besar. Biasanya di sini set. Nah, kenapa kok turun lagi? Biasanya ini yang terjebak di sini kan, dia turun ya. Dia akan melepas, mumpung naik lah, dia akan melepas, makanya turun. Tapi setelah itu orang dengan tipe investor dia akan masuk sehingga dia megang saham ini sehingga tidak terjadi penurunan yang lebih dalam. Karena apa? Ada penahan yang membeli di sini sehingga terjadi pembalikan arah yang lebih besar. Ya, karena yang hold lumayan panjang. Yang ketiga, ini juga menurut kami cukup valid ya. Jadi triple bottom pattern, yaitu 3 kali, 1, 2, 3 ya. Kenapa kok triple bottom pattern ini lebih oke untuk tanda pembalikan arah? Karena gini, orang ketika turun ini naik lagi, karena apa? Orang ada yang borong, set ya, turun lagi. Karena apa? Ada yang banyak jualan ya di sini karena korban daripada yang di atas itu ya. Jualan. Balik ke bawah tertahan nih. Ini kan satu garis lah ya. Ciri-cirinya triple bottom itu ada garis di bawah. Ya, segaris ini tertahan. Di sini orang semakin banyak memborong ini. Naik. Nah, biasanya kan hijau-hijau ya. Nah, terus di sini ada beberapa yang masih menjual. Pumpung naik lagi, keburu turun jeblos ke bawah, maka kemudian biasanya banyak yang jual, kemudian turun lagi. Ternyata biasanya penurunannya itu beda tipis guys, yang kan ini kan walaupun ada garis di sini tapi trennya agak naik dikit. Nah, kalau sudah konsolidasi seperti ini 3 kali ya, 1, 2, 3 itu sudah biasanya udah langsung wush naik ke atas. Lihat ini pemborongan hijau semua. Nah, ini yang tipe reversal itu 3 triple bottom pattern ini cukup penting. Jadi tandanya ada kelihatan 3 kayak 3 segitiga, 1, 2, 3. Yang berikutnya adalah retracement. Retracement ini adalah pembalikan harga sementara untuk menuju tren yang lebih besar, atau biasanya orang menyebut pembalikan harga semu. Seperti apa sih? Kayak gini. Jadi ini kan tren harga bullish ya, naik ke atas. Kalau misalkan ini terjadi, ini kan ada yang namanya patahan. Patahan kenapa? Karena trennya ini patah, tidak di sini. Jadi dia membentuk tren baru yang harusnya garisnya kalau kita tarik sehingga akan memunculkan garis lebih ke sini, set ya, bukan ke sini lagi. Nah, kalau ini terjadi dan kemudian naik lagi, ingat namanya pembalikan harga sementara untuk menuju tren yang lebih besar. Dan terjadi pembalikan arah
ini artinya akan membentuk pola baru yang jauh lebih panjang. Jadi awalnya garisnya di sini, jadi kemudian di bawah ini tarik. Jadi nanti sederhananya ini nafasnya udah habis lah. Jadi perlu nafas baru di sini. Nah, biasanya Anda harus kombinasikan dengan namanya RSI indikator. Nah, ini kan pertanda overbow atau oversold ya. Nanti biasanya ada kelihatan kok ada oversold di sini, nembus garis ini, nembus yang kemudian menandakan namanya pembalikan yang lebih besar nantinya. Jadi seperti itu. Yang ketiga yaitu menggunakan breakout ya. Breakout ini paling banyak dilihat oleh trader, yaitu penembusan level kunci di titik resisten atau atap. Sebetulnya ini cukup mudah, hanya perlu momentum. Kenapa kami katakan cukup mudah? Karena modelnya seperti ini. Resisten ini kan titik atas atau atap ya dari sebuah saham. Contoh, saham A memiliki harga psikologis paling tinggi itu 800. Beberapa kali coba ditembus nggak bisa, beberapa kali coba ditembus nggak bisa. Tapi kemudian satu waktu dia breakout, menghancurkan tembok ini dan melangkah lebih jauh, sehingga bisa dikatakan dia akan membentuk harga baru ya, level baru yang jauh lebih besar. 800 mungkin menuju ke 1000, mungkin menuju ke 900 ya. Anda tinggal perhatikan aja, pokoknya prinsipnya mudah. Kalau ditembus psikologis harga atas, maka dia akan membentuk harga baru yang jauh lebih mahal atau lebih tinggi. Nah, Anda tinggal memanfaatkan itu. Mungkin cukup sampai di sini. Yang terpenting Anda gunakan 3 indikator ini ya, breakout, kemudian retracement, satu lagi adalah reversal. Kalau Anda bertanya kepada kami mana yang lebih paling sering kami gunakan, reversal. Kenapa? Karena kami tidak memiliki keberanian yang begitu besar untuk menetapkan yang namanya terutama breakout ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kadang ada false breakout ya, yang mana menghancurkan para retail ya. Dalam bandamologi suatu hari kami akan bahas. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat, sama Anda juga semoga hijau. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.